Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifa halukum ya Ukti? Alhamdulillah Nabi khair. Masya Allah, Alhamdulillah. Eh, Baik, sahabat Arabian Adarul Harabiyah, hari ini kita berjumpa kembali dengan salah satu alumni Ma'had Ali Darul Lughah Al Arabiyah, program Idan Mualimin, yaitu Salsabila At-Tahiriyah. Beliau berasal dari Palembang, dan Masya Allah hari ini kita akan sharing-sharing tentang kisah inspirasi dari beliau. Dulu beliau berusia paling muda di program Idan Mualimin, yaitu 13 tahun. Dan Alhamdulillah beliau setelah menyelesaikan selama 1 tahun di Idan Mualimin dan sekarang sempat mengajar di usia beliau yang sangat muda. Jadi beliau sempat mengajar. Jadi hari ini kita mau lihat nih gimana semangat beliau dari di usia muda tapi sudah mengajar. Insya Allah. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Silahkan kepada Ukti untuk memperkenalkan dirinya dan menceritakan biografi singkat tentang Ukti sendiri. Nah, silakan. Bismillah, nama anak Salsabila Tahirah. Eh, anak dari Palembang. Sekarang umur anak 14 tahun dan anak alumni Ijad Mualimin di angkatan kedua. Insya Allah. Baik, jadi setelah Ukti lulus dari Indan Mualimin, apa kegiatan yang Ukti lakukan? Karena Ukti alhamdulillah setelah lulus balik lagi ke Palembang. Nah, jadi kegiatan yang Ukti lakukan ketika lulus dari Ma'had Ali ini apa? Kegiatannya eh setelah lulus dari Ma'had Ali Darul Lughah mengajar. Mengajar, Masya Allah. Nah, tapi sebenarnya mengajar tuh bukan awalnya eh apa keinginan dari Ana. Karena Ana masih takut buat mengajar, Ana pikir Ana masih kurang ilmunya. Ternyata buat mengajar itu bukan butuh bukan harus siap ilmu yang tinggi sekali, tapi memang ternyata harus butuh mentalnya aja. Masya Allah. Karena Alhamdulillah Nah, dulu waktu di Idan Marlin sendiri kita ada mata kuliah langsung praktek ya, mengajar. Nah, mungkin dari itu situ udah bener-bener, terlatih. iya, itu Ya, menjadi jadi latihannya juga. Masya Allah. Jadi gimana perasaannya? Mungkin kemarin tuh kita belum sempat nih kebagian sharing-sharing dengan Usti Salsa. Nah, jadi bisa diceritakan gimana perasaannya ketika pertama kali mengajar? Waktu pertama kali mengajar pastinya takut ya, karena juga Ana tipe orang yang bukan sering ngomong di depan orang, ngomong di depan orang banyak gitu. Cuman karena mengajar ini, jadi anak kepaksa buat ngomong di depan orang. Masya Allah. Itu menjadi hal yang benar-benar eh apa ya, yang nggak pernah terduga dari sebelumnya. Karena dari sebelumnya itu anak pikir setelah anak lulus dari Darul Lughah, anak tuh langsung lanjut studi lagi, anak nggak ngajar. Itu yang sebenarnya anak pikirkan dulu. Cuman memang anak waktu nyampe di Palembang, anak disuruh buat ngajar. Masya Allah. Ini siapa yang suruh? Orang tua atau memang keinginan sendiri? Awalnya tuh pengen, cuman anak takut masih Mm-mm. ragu-ragu. Iya. Akhirnya disuruh orang tua, akhirnya anak ngajar juga. Masya Waktu Allah. ngajar tuh banyak, bener-bener ketemu banyak hal-hal yang luar biasa. Dimulai dari dipertemukan orang-orang yang baik juga. Ya menjadi hal yang sangat luar biasa di kehidupan anak sekarang. Masya Allah. Apalagi memang Ukti ini bisa dikatakan paling muda, sangat muda di mana anak-anak yang berusia 13 tahun ini atau 14 tahun sekarang Alhamdulillah itu masih dalam pendidikan, belum bisa mengajar Ya. mungkin. Tapi Alhamdulillah Ukti Masya Allah mendapatkan ilmu lebih dan bisa mengajarkan bahasa Arab di rumah ya mengajarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk santri-santri Ukti ini sendiri dari usia berapa aja? Atau anak-anak mungkin atau orang dewasa? Dari umur 8 tahun sampai 50 mungkin ya. Anak-anak juga buka buat anak-anak juga. Nah, Jadi berarti ada buat. Hmm? dari umur 8 tahun tuh masih SD berarti. Zaman Mm-mm. SD, Masya Allah. Berarti dari SD sampai 50 tahun. Ya. Masya Allah. Nah, jadi ketika mengajarkan anak kecil, bisa dikatakan anak kecil dan juga orang tua itu
gimana tantangan yang Ukti rasakan? Lebih mudah mungkin mengajar di anak-anak ataupun di orang dewasa? Mungkin lebih ke di anak-anak, karena anak-anak mungkin lebih mudah buat menyerap gitu kan, buat lebih menyerap pelajarannya gitu. Kalau mungkin orang umahat itu sudah banyak pikirannya gitu. Jadi menyerap nanti apa besoknya udah mulai lupa lagi karena banyak pikiran di rumah itu mungkin. Masya Allah. Nah, jadi ada nggak Ukti merasa eh, ketika mengajarkan orang yang lebih dewasa dari kita, itu ada merasa nggak enakan atau gimana? Atau biasa aja karena emang ilmu yang kita dapatkan ini sudah luar biasa gitu, alhamdulillah. Biasa aja. Biasa aja. Nggak, Berarti maksudnya nggak ada pembeda di antara yang kecil sama yang muda gitu loh. Mungkin kalau kata Ana lebih nyamannya bahkan belajar apa mengajar sama orang yang lebih tua daripada Ana. Jadi Ana selain mengajar juga, Ana juga bisa dapat pelajaran dari mereka. Masya Allah. Jadi sambil berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu. Ya, baik. Mm. Nah, jadi sejauh ini ketika Okti mengajar dengan metode Darul Waqaf Al-Arabiyah kepada Ummahat dan juga alhamdulillah anak-anak itu mereka bisa menerima dengan baik atau gimana cara mengajarnya atau mungkin Ukti ada metode sendiri lagi. Nah, setelah lulus dari Darul Alimin mungkin Ukti menemukan metode lain atau memang mengajarkan dengan metode dari Darul Waqaf Al-Arabiyah. Ana emang mengajar langsung pakai metode Darul Arabiyah. Nah, nah, jadi Hmm. dari santri sendiri ketika menangkap dengan metode darurat itu mereka apakah mereka kesulitan dalam memahami bahasa Arab atau memang mudah bagi mereka juga? Pasti pada awalnya mereka kesusahan karena memang mungkin karena minimnya kosakata dan Ana juga ngajarnya pakai bahasa Arab langsung. Nah, Jadi pasti di awalnya tuh ada sedikit kendala dalam pemahaman. Cuman karena sudah dibiasakan mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian, mereka menjadi terbiasa gitu. Dan bahkan sekarang mereka lebih nyaman untuk belajar pakai bahasa Arab daripada pakai bahasa Indonesia. Masya Allah. Nah, alhamdulillah karena memang ketika menggunakan metode yang sekarang kita pelajari, apalagi Ukti sendiri mempelajari di Darul Ulim dengan metode langsung, itu sebenarnya mudah. Hmm. Nah, jadi Iya. alhamdulillah santri-santri pun mengikuti dengan baik. Nah, ada nggak tantangan ketika awal-awal Ukti mengajarkan dengan metode Darul Lughah? Tantangan apa yang Ukti alami ketika mengajarkan bahasa Arab ini? Ya, mungkin sepertinya karena Nana ngajarnya pakai bahasa Arab, jadi kalimatnya ini masih kadang suka bingung apa nih sebenarnya ngomong apa nih gitu. Dan juga waktu Ana masih di awal-awal Ana belum belum terlalu paham bagaimana cara menjelaskan kosakata gitu. Dan alhamdulillah tapi semakin dilatih semakin lama alhamdulillah Ana sudah paham oh bagaimana cara dijelasin kosakata ini kosakata ini gitu. Karena juga pernah apa micro teaching waktu di Darul Lughah. Nah, Jadi eh, bisa untuk menjelaskan, cuman emang masih butuh latihan waktu itu, waktu awal-awal banget. nah. Baik, berarti memang ketika di Darullah ini benar-benar mendapatkan mental seorang atau jiwa seorang pengajar ya, Iya. Uk, ya. Nah, selain kita menguasai tadi bahasa, kemudian ilmu bahasa, kita juga menguasai metode pengajaran. Dan alhamdulillah terbukti, bahkan Usti sendiri, walaupun berusia masih muda, tapi ilmu yang diberikan oleh Darullah ini sampai. Nah, sehingga Usti bisa berhasil juga mengajarkan bahasa Arab ini. Nah, ketika Ukti sudah mengajarkan bahasa Arab ini, kemudian apakah Ukti akan melanjutkannya atau memang sekarang Ukti stop dulu kemudian melanjut pendidikan dulu atau gimana? Mungkin sambil belajar juga mengajar. Iya, rencananya setelah ini Nep, belajar tapi masih mengajar juga secara online gitu. Insya Allah. Karena kasihan juga jamaah Ukti yang Heeh. dulu-dulu itu. Nah, itu kira-kira udah ada berapa jamaahnya, Ukti? Eh, mungkin 50-an kali ya. Anda Masya nggak Allah. ngitung juga soalnya. Ya Allah, Alhamdulillah banyak, Masya Allah. Berarti Ukti selesai dari Eden Mualimin, langsung gitu, langsung pengajar atau memang ada di rumah dulu atau gimana? Iya, Ana waktu pulang Palembang, Ana selang seminggu langsung ngajar.
Berarti di rumah daurahnya. Di rumah, di Masya rumah Allah, aja. itu pasti di orang tua melihat. Nah, jadi apa tanggapan orang tua Ukti ketika melihat anaknya, Masya Allah, sudah bisa mengajar? Bangga mungkin karena dulu anak nggak pernah langsung eh misalnya mengajar, anak tuh dulu paling nggak mau misalnya dari orang tua. Nah, Cuman sekarang karena anak ngajarnya di rumah, jadi kan otomatis orang tua ngelihat itu iya, rasanya masya Allah, rasanya kata terharu, orang tua tuh terharu gitu, benar. Nah, Masya terbangga. Allah. Gitu. Kalau saudara Ukti sendiri juga mengajar. Iya mengajar alhamdulillah. Masya Allah. Karena memang Kan jadi Ukti Salsabila ini beliau berdua sama adiknya, adik ya, Syafa adik, kakak. kakak. Jadi beliau berdua dengan kakaknya Syafa, Alhamdulillah sudah menyelesaikan di program Idan Mualimin angkatan kedua. Nah, jadi beliau Alhamdulillah sama-sama nih ya bersama dengan kakaknya mengajar. Kakak juga mengajar di rumah, Nggak di luar, di luar, Masya Allah. Berarti kakak mengajar di pondok pesantren atau di sekolah. di eh, di rumah ummahat juga. Masya Allah. Jadi Kotanya kan memang ngajar di rumah. Berarti alhamdulillah memang terbukti ilmu yang sudah didapatkan itu bisa diterapkan. Insya Allah ini merupakan suatu yang mulia, pekerjaan yang mulia dikatakan karena selain kita mengajar, kita juga dapat ilmu seperti yang Ufti sampaikan tadi, kita juga bisa belajar dari jamaah-jamaah kita juga. Nah, jadi seberapa jauh pendidikan Ufti di Ma'had Ali Darullah ini mempengaruhi kehidupan Ufti sekarang? Nah, jadi dulu Ukti di sini mungkin karakternya masih bisa dikatakan mungkin masih karakter anak-anak. Ya, Habis itu gimana perasaannya ketika di Ma'had Ali itu benar-benar jiwa kita itu dirubah menjadi jiwa yang benar-benar pengajar. Nah, jadi seberapa jauh mengubah kehidupan Ukti sekarang? benar-benar mengubah karena waktu anak masuk ke Darullah itu umur anak 12 tahun masih. Hmm. Jadi emang di waktu itu anak pengennya rasanya pengen main aja gitu. Jadi untuk belajar tuh anak merasa nggak penting. Bahkan anak merasa kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab Iya, Masya Allah. gitu. Kita sering mendengar emang, iya anak suka anak belajar bahasa Arab karena emang kita Muslim gitu Hmm. karena kita lebih cepat menghafal bahasa. Anak sering mendengar itu, tapi Iya. rasa anak tidak mendapatkan manfaat-manfaat itu gitu. Hmm. Anak sering mendengar, cuma Tapi Alhamdulillah sekarang, Afwan Ukti, ini suaranya teranmut. Adek ini suaranya terunmute. Adek diamin. Jadi nggak terdengar lagi. Adek nggak ada suaranya. Nggak apa-apa. Ini kita ulang deh kayak mana. Tadi tadi ini terunmute lagi suaranya. Ha, ini udah. Coba ngomong. Halo? Assalamualaikum. nah, nah ya, ya. Oke, tadi emang lama terunmute. Coba adek ngomong lagi. Kayaknya mungkin jaringan ya. Nah, Ini, ah. Oke, tapi ini adek udah stop wajahnya. udah nggak? Suaranya kedengeran. Alhamdulillah. Udah lagi. Kita ulang Ya, ya. Ah. ya. Kayak mana tadi? Hmm. Jadi emang mempengaruhi kehidupan Ukti karena dulu seperti disampaikan tadi ketika berusia 12 tahun datang ke Indan Mualimin Darul Harabiah ini memang masih jiwa-jiwanya main ya Ukti ya. Masih jiwa-jiwa Iya. anak-anak masih pengen main-main seperti disampaikan aduh ngapain sih belajar bahasa Arab gitu ya karena masih muda juga. Nah, jadi alhamdulillah Ukti sekarang bisa merasakan sendiri. Nah, gimana nih perasaan Ukti ketika memang dulu di usia yang sangat muda berangkatkan ke sini ke Aceh untuk belajar di Indra Mualimin dan setelah lulus alhamdulillah ini manfaat yang Ukti dapatkan. Itu gimana kisahnya? Hmm, sebenarnya waktu anak masuk ke Darul kan dari keinginan orang tua. Hmm. Bahkan kemarin tuh sempat ada berantem karena anak waktu itu nggak mau masuk Darul. Nah, Anak masih pengen ya apa ya? Masih pengen kayak orang-orang gitu, masih pengen orang mm-mm. belajar seperti orang pada umumnya seumuran anak gitu. Iya. Mm. Terus waktu anak masuk Darul sebenarnya waktu di awal-awal anak belum ngerasa apa sih pentingnya bahasa Arab.
Mm-mm. gitu. Kalau kata orang, ya bahasa Arab tuh kan kita sebagai muslim harus belajar bahasa Arab. Iya, Ana tahu itu, tapi buat apa? Kenapa? Gitu. Mm-mm. Sering mendengar cuma belum pernah merasakan apa sih manfaat yang sebenarnya gitu loh. Belum dapat dari hati gitu. Mm-mm. Misalnya tanya, kamu tujuan ke sini ngapain gitu? Tujuan saya, tujuan Anda buat belajar bahasa Arab, buat ngafal Al-Quran. Itu di lisan aja, tapi di hatinya enggak kerasa manfaatnya. Mm-mm. Allah. Nah, jadi ketika perasaan itu, Mm-mm. kapan kapan Ukti benar-benar merasa memang bahasa Arab itu penting? Apakah setelah lulus atau memang ketika di Darul Harabiyah di Denmark ini Ukti sudah merasakan bahwa bahasa Arab itu penting? Itu sejak kapan? Ketika di Darul Ghaib itulah. Ketika di Darul, berapa lama di Darullah Ukti menyadari bahwa bahasa Arab itu penting? Mungkin di semester kedua kali ya. Semester kedua, Masya Allah. Itu Karena setelah waktu melewat. semester Heeh. waktu di semester satu masih apa? Masih proses, mungkin proses adaptasi gitu. Nah, Nah, apalagi waktu di Darul Ghaib itu kan apa full bahasa Arab, dia sama juga pakai bahasa Arab. gitu. Jadi Ana nggak kebiasa dengan keadaan itu. Jadi Ana masih pengennya tuh kayak, ih apa sih, kenapa sih kita harus membahas Arab di asrama? Kan bisa pakai bahasa Indonesia. Kenapa harus di asrama juga? Kenapa nggak di kelas aja? Ternyata emang bener-bener sepengaruh itu gitu. Masya Allah. Apa bahasa apa ngomong bahasa Arab di luar kelas. Nah, jadi Terus juga heeh. Gimana? eh sebenarnya waktu semester satu karena belum suka. Cuman semester dua Anda sudah mulai suka karena ya dukungan dari asatidzah, dari teman-teman juga, dan apalagi dari orang tuanya. Masya Allah. Berarti sebelum Ukti memutuskan, karena keinginan orang tua ya, Ukti dulu berangkat Mm-mm. ke Aceh, itu karena keinginan orang tua. Apakah dulu memang sempat atau pernah belajar bahasa atau sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab? Dulu Ana pernah belajar di sekolah. Cuman sekolah ya bagaimana pelajaran pada umumnya, sekolah bahasa Iya. sekolah IT gitu. Nah, karena tidak 24 jam dengan bahasa Arab. Kalau di Darmul ini adalah 24 jam dalam bahasa Arab. Nah, ketika Ukti sudah menyadari bahwa memang bahasa Arab itu penting, itu apakah lebih fokus lagi belajar atau gimana? Ya, lebih fokus belajar. Karena dulu Ana merasa misalnya Ana setiap ngambil buku mau belajar, Ana merasa sangat terbebani. Ana merasa menjadi yang sangat beban yang berat sekali buat Ana. Cuman setelah kita emang suka dan cinta sama bahasa Arab, itu tuh menjadi bahkan bisa menjadi tempat istirahatnya buat kita. Masya Allah. Belajar Dan bahasa Arab tuh tempat istirahat, jadi buat healing gitu. apalagi teman-teman dengan teman-teman alhamdulillah baik gitu. Karena anak lihat juga Mm-mm. Ukti dan teman-teman tuh saling merangkul. Jadi emang kayak saudara semuanya. Insya Iya. Allah. Nah, jadi alhamdulillah. eh jadi sekarang bagaimana perasaan Ukti di usia yang sangat muda, tapi alhamdulillah sudah mengajar bahasa Arab. Gimana perasaannya? Karena dari dulu paksaan orang tua, habis itu tidak suka dengan bahasa Arab, bisa dikatakan tidak suka dengan bahasa Arab. Kemudian sekarang, Masya Allah, hal yang tidak disukai itu malah menjadi seperti yang saya sampaikan adalah tempat peristirahatan. Nah, jadi Iya. gimana perasaannya sekarang sudah mengajar juga, sudah bisa memahami semua bahasa Arab juga. Pastinya senang dan juga bersyukur. Ada benar-benar bersyukur dulu pernah dipaksa orang tua. Ya Allah. Mm-mm. Jadi Karena orang tua, bahasa bersyukur bisa kenal bahasa Arab dari sekarang gitu. apalagi alhamdulillah hampir semua saudara Ukti dikirimkan ke Indian Malini ini oleh orang tua. Bahkan adik yang paling kecil itu, yang paling kecil siapa namanya? Anak lupa. Akif. Sakif. Sakif juga, Masya Allah, walaupun cuma sebentar, tapi Alhamdulillah sudah pernah belajar bahasa Arab juga di Darul Iya. Arabia. Dan sekarang gimana? Apakah di rumah juga dengan saudara, Ukti masih menggunakan bahasa Arab atau tidak? Masih kadang. Masih, Masya Allah. Karena memang Mm-mm. lagi kalau di rumah itu, kalau bisa memang menggunakan bahasa Arab, apalagi ilmunya sudah ada. Berarti masih diterapkan ya, Uk ya? Nah, Alhamdulillah. Nah, baik. Jadi untuk santri-santri Ukti sendiri itu rata-rata tadi berusia 8 tahun sampai 50 tahun. hmm. Nah, sekarang yang masih berjalan daurah online-nya itu di usia berapa? Apakah campur satu kelas atau memang pisah-pisah daurahnya?
Ana belum mulai yang buat yang online-nya. Hmm. Karena ya kemarin baru sebulan di sana masih adaptasi mungkin ya. Nah, Mungkin habis Lebaran insya Allah ana mulainya. baik, berarti sekarang Uti melanjutkan pendidikan di pondok pesantren di Bogor ya. Ya. Insya Allah. Itu memang pondok pesantren mengenai bahasa Arab juga atau mungkin umum, pesantren umum, Enggak, itu sebenarnya kampus kuliah, buat kampus kuliah. kuliah. Nah, Nah, cuma memang mereka buat apa buka daurah bahasa daurah Quran, mhm. ana ikut Selama berapa bulan atau mungkin selama berapa tahun? 2 tahun. Itu Dua mengambil tahun. apa lisan 30 juz sama ngambil syaratnya. Insya Allah. Ya, berarti di situ di lingkungannya dengan bahasa Arab juga. Iya, karena syekhnya dari Timur Tengah. Masya Allah. Berarti semakin mudah Hmm. Ukti juga mempraktekkan ilmu yang sudah Ukti dapatkan. Hmm. Apakah di sana di pondok pesantren apa namanya, Mahat Aisyah. Mahir Aisyah. Masya Allah. Sepertinya Mahir Aisyah pernah juga bekerja sama dengan Darul Nufah. Mhm. Nah, jadi di Mahir Aisyah itu berarti Ukti mengajar, diizinkan untuk mengajar juga atau memang harus benar-benar fokus di pendidikannya, di daurahnya. Eh, Sebenarnya mungkin Anda bisa mengajar, cuman Anda belum mencoba kali ya. Kan secara online juga bukan offline, jadi ya apa nggak jadi masalah buat bisa buat dari apa buat pesantrennya gitu. Insya Allah. Karena Masih memang boleh aja. karena saya juga jamaah-jamaah Ukti alhamdulillah tadi sudah Hmm. sampai 50 orang ya, 50 santri ya. Nah, itu Ya, semuanya akhwat akhwat jamaahnya. semua. Nah, nah, baik. Sekarang Ukti sudah mengajar bahasa Arab dengan metode dan Hadiah. Nah, jadi santri-santri tadi itu sudah berapa lama mereka mengikuti daurah bersama Ukti? eh ada yang ada bukannya beberapa apa beberapa daurah gitu. Jadi ada yang ngikutin dari awal, ada yang 6 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang sebulan, ada yang 4 bulan. Itu belajarnya menggunakan kitab Al-Rabiah Benadik juga. Iya, kita Arabi Benedek. Sampai level berapa Ukti mengajarnya? Sampai level 2. Sampai level 2. Sejauh ini baru sampai level 2. Mm-mm. Nah, baik. Jadi ketika mengajarkan dengan buku Al-Rabiah Benadik ini, gimana? Apakah santri-santri Ukti kesusahan ketika mempelajari buku ini atau memang mereka senang dan mudah untuk memahami? Karena kan alhamdulillah kitab Al-Rabiah Benadik ini kan dipenuhi dengan gambar-gambar walaupun full bahasa Arab, tapi insya Allah bisa kita pahami dari gambar-gambarnya. Nah, jadi tanggapan santri-santri Ukti ini gimana tentang kitab Al-Rabiah Benadik ini? Mereka senang dengan apa dengan metode ini. Karena Hmm. emang yang Anda dengar dari mereka, kebanyakan dari mereka tuh sudah pernah belajar bahasa sebelumnya. Cuman mereka belajarnya menggunakan bahasa Indonesia gitu loh. Tapi waktu Ana mengajar pakai bahasa Arab, jadi mereka terpacu untuk bicara pakai bahasa Arab juga gitu. Jadi selain mereka paham, mereka bisa baca dan nulis, mereka juga bisa ngomong tuh. Berarti alhamdulillah sekarang sudah selesai pembelajaran sampai level kedua, sekarang sudah bisa berbicara dengan bahasa Arab juga santrinya. Alhamdulillah. Nanti insya Allah ada 2 kali lipat Ana yang ikut Idat Mualimin juga di angkatan keempat. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, sudah daftar sekarang. Sudah, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena emang ada beberapa ketika kita tanyakan dapat informasi dari mana, katanya dari Ustazah Salsa katanya. Masya Allah, itu merupakan salah satu angkatan dan nominee kita di angkatan kedua. Jadi alhamdulillah makanya nih Ana tertarik hari ini untuk sharing-sharing dengan Ukti. Kok bisa gitu, Masya Allah mereka dapat informasi dari Ukti. Karena memang ketika kita tanyakan, mereka mengatakan Ana ingin seperti Ustazah Salsa yang sudah bisa mengajar. Nah, jadi alhamdulillah memang eh, benar-benar terbukti ya, ya berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bisa terus menginspirasi seluruh pecinta bahasa Arab yang ada di dunia, bahkan eh, sampai gitu. Karena kita memang bahasa Arab ini bahasa yang seperti yang didengarkan sebelumnya penting. Mungkin kalau masih berusia anak-anak, mereka mengatakan seperti itu sih ya kepikiran tadi untuk apa sih pentingnya bahasa Arab. Nah, tapi ketika sudah kita mulai menyukai, mulai mendapatkan
pentingnya bahasa Arab, insya Allah itu menjadi tempat beristirahat untuk kita. Masya Allah. Nah, baik. Kemudian apa nih harapan Ukti ke depannya? Apakah Ukti mau melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah atau selesai dari daurah nanti Ukti lanjut lagi fokus untuk mengajar? Ya. Insya Allah nak mau belajar di Timur Tengah. Karena emang salah satu tujuan Anda belajar bahasa Arab yaitu eh, belajar ke Timur Tengah. Insya Allah tercapai nanti. Karena Amin. alhamdulillah tadi pagi kita juga baru sharing-sharing dengan salah satu angkatan Indra Mualimin pertama yang lulus ke Timur Tengah. Alhamdulillah memang ketika tes beliau mengatakan langsung dites oleh Syekh di sana, oleh dosen dari Al Azhar Kairo. Dan alhamdulillah ketika tes itu ada tingkatan levelnya juga. Beliau mengatakan ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, jadi level 1 itu masih seperti belajar bahasa Arab di buku ABI pertama, masih pengenalan Amin. diri, kemudian nanyanya tinggal di mana, masih seperti itu. Tapi level 2 lebih ini lagi, dalam lagi, dan level ketiga katanya lebih menanyakan tentang kebangsaan. Nah, jadi alhamdulillah beliau setelah ikut tes, beliau lulus di karena mereka di sana juga ada program lurah. Nah, program lurah itu nanti ada levelnya sampai ke 6. Nah, jadi dari hasil level 1 sampai ke 6 itu juga diambil dari hasil tes tadi. Nah, dari hasil tes wawancara tadi dia alhamdulillah mendapatkan di level ketiga. Nah, jadi Masya Allah luar biasa memang beliau mengatakan pengaruhnya belajar di Idan Muallim Darullah ini apalagi menggunakan bahasa Arab fusha. Jadi ketika ikut tes langsung dengan Syekh di sana itu mudah. Apalagi beliau juga mengatakan kalau di Idan Muallimin ini kan kita 24 jam nih full dengan bahasa Arab. Jadi kita sudah terbiasa dengan bahasa Arab. Ketika kita berbicara, kita tidak merasa canggung ataupun tidak merasa takut untuk mengucapkan lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Nah, jadi ketika beliau ikut tes, mungkin di situ syekhnya melihat, Masya Allah luar biasa nih, walaupun belum maksimal ya 6 level, tapi level ketiga itu sudah lumayan tinggi. Nah, mungkin nanti Ukti juga bisa sharing-sharing dengan beliau ketika nanti mau melanjutkan ke Timur Tengah. Jadi nggak apa-apa di sini kita fokus dulu dengan daurahnya. Jadi insya Allah nanti sudah bisa Al-Quran juga, bisa bahasa Arab juga, bisa lanjut juga ke Timur Tengah. Jadi nanti bisa sharing-sharing. Karena Alhamdulillah ada beberapa juga dari Idan Mualimin itu, bahkan dari program-program yang lain juga, kebanyakan lulus ke Timur Tengah. Insya Allah terwujud keinginan Ukti. Amin. 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 Insya Allah. Nah, jadi apa apa nih harapan Ukti ke depannya eh setelah lulus dari daurah ini? eh Ya mungkin melanjutkan studi ke Timur Tengah tadi kan. Nah, berarti persiapan terus nih dari sekarang. Kalau insya Ya, Allah dari segi persiapan terus. bahasa sudah aman ya, oke ya. Mungkin nanti perlu dipersiapkan mungkin soal-soal, gimana soal-soal karena nanti ada mengikuti ujian tulis juga. Jadi mungkin bisa Opi cek-cek soal-soal yang kita dapatkan ketika ikut ujian tulis. Baik. Kalau kakak Ukti sendiri, Kak Syafa gimana? Mau melanjutkan kuliah ke Timur Tengah juga? Karena alhamdulillah kan barengan terus nih. Heeh, Kak Aceh juga barengan, mungkin nanti ke iya. Timur Tengah juga barengan. Gimana? Amin. Kalau Umi sendiri mendukung, Mendukung sekali. Masya Allah. Karena memang Umi ini yang pertama keinginan Umi, tapi alhamdulillah Iya. sekarang Umi menikmatinya juga, senang, bahagia Nah, dengan bahasa Arab. Nah, jadi kalau Abi juga mengizinkan, karena kan iya. itu jauh ya ke Timur Tengah jauh dan mungkin bisa sampai 4 tahun di sana untuk menyelesaikan studinya. Jadi alhamdulillah dari orang tua mendukung ya. Oke. Insya Allah. Wah, alhamdulillah. Nah, baik. Jadi apa kesan paling menarik yang Ukti rasakan ketika Ukti mengajar bahasa Arab? Pesannya waktu mengajar. Mungkin ketika anak mengajar kitab dua kali ya. Nah, Karena mungkin kalau kita kitab satu anak sudah biasa untuk mengajar kitab satu. Karena anak dulu pernah belajar mengajar juga waktu di PPL kan, waktu di Darul kitab Lughah satu. juga. Nah, Mm. Cuman kitab dua ini anak baru pertama kali ngajarnya di sini. Masya Gitu. Allah. Terus waktu di Darul Lughah kemarin, anak tuh waktu Hmm, belajar kitab dua, memang waktu itu belum belum suka bahasa Arab. Mm-mm. Jadi memang mungkin anak kurang nyatet waktu Darul Lughah. Jadi waktu nyampe di sini, anak bingung nih, apa nih yang harus anak ajar? hmm, Tiba-tiba ngumpulin semua nih.
Cuma memang dari dukungan dari orang tua, dari teman-teman tuh Masya Allah sekali. Mereka bantu sekali. Yang dari awalnya Anda nggak tahu Anda mau ngajar apa, Anda bakal ngomong apa nanti. Terus karena itu didukung apa lingkungan, didukung orang tua, Mm-mm. teman-teman. Itu Masya Allah jadi anak sangat terpacu untuk eh bisa bisa ngajar. Insya Allah. Berarti itu sharing-sharing. Berarti Ukti tetap juga masih saling sharing-sharing dengan teman-teman Ukti satu angkatan ya? Iya, Insya Allah. Karena memang penting. Apalagi mungkin iya. ada juga beberapa Masih- teman-teman Ukti mungkin sudah mengajar juga bahasa Arab. Jadi harus saling sharing-sharing. Bahkan kalau Ukti memang masih merasa bingung atau karena kan memang kalau di buku kedua itu jarang ya, bukan jarang, walaupun kita ada micro teaching, tapi kita belum pernah praktek langsung. Beda dengan yang level satu kitab ABE satu iya. itu sudah pernah praktek langsung, mungkin tidak terasa asing, jadi udah terbiasa. Tapi kalau buku kedua kan belum pernah. Nah, jadi itu jangan sungkan-sungkan untuk langsung sharing sama ustadz dan ustazah di Darul Lughah. Walaupun kita sudah mungkin sudah selesai, tapi silaturahmi tetap terjalin. Jadi sharing aja nih, ustazah kan ada nomor ustazahnya, ada ustazah Dewi, ustazah Khairi, tanya aja. Ataupun sama ustaz, mungkin ada ustaz Fatih, ustaz Yusri, jadi tanya aja, ustaz ini gimana ya untuk mengajarkan level 2. Jadi kalau bisa memang, Alhamdulillah selalu ada, dukungan itu selalu ada kita berikan. Apalagi Hmm. yang level 3 belum, insya Allah tim menyusul level 3 ya, oke. Iya, menyesal insya Allah. Berarti tantangannya level satu itu masih alhamdulillah tidak terlalu susah, tapi di level 2 sekarang gimana? Setelah berapa lama waktu mengajarkan di level kedua? Kira-kira 2 bulan karena Anda ngajarnya non karantina. Non karantina, Masya Allah. Dan Berarti juga cuma berapa 3 hari seminggu. pertemuan dalam satu minggu? 3 hari, 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Alhamdulillah selesai. Selesai sampai 2 juz buku kitab kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika awal-awal itu Ukti kebingungan. Nah, jadi ketika sudah mulai terbiasa, itu apakah masih ada kesulitan atau gimana setelah mengajarkan selama 2 bulan? Mungkin susahnya itu waktu di minggu pertama aja ya. Hmm, Untuk minggu keduanya sampai akhirnya alhamdulillah sudah terbiasa untuk mengajar kitab 2. Alhamdulillah. Jadi Nah, jadi insya Allah nanti mungkin bisa juga mengajar di Darul Harabiyah kalau misalkan nanti untuk daroh online. Karena alhamdulillah mungkin kita kalau ada di rekrut untuk guru-guru mungkin bisa aja daftar mungkin untuk yang online-nya. Jadi apalagi sudah ada basic mengajar karena emang ilmu itu akan terus berkembang kalau kita mengajar juga, belajar juga. Baik, ini hmm, mungkin terakhir nih Ukti, apa yang ingin Ukti sampaikan kepada Mahat Ali Darul Harabiyah di Darul setelah Ukti lulus ini mungkin banyak ya kesadaran karena kalau kita misalkan belajar di sini mungkin masih membersamai Darullah jadi belum ada seperti yang terkesan kali karena masih membersamai tapi setelah lulus sekarang mungkin pasti ada pesan-pesan iya, yang ingin Ukti sampaikan. Nah, ya pasti Anda berterima kasih yang berterima kasih pada para asatidzah dan juga teman-teman Darulullah karena eh, itu benar-benar merubah Anda banget. Apalagi motivasi-motivasi dari para asatidahnya. Anda yang dulunya nggak suka sama bahasa Arab, sekarang jadi suka. Tuh. Ya mungkin pesannya hmm, ya mungkin jazakumullah khairan buat para asatidzah. Mungkin Anda belum bisa balas kebaikan-kebaikan para asatidzah. tapi Semoga alhamdulillah, Allah balas amin, kebaikan-kebaikannya. amin Allahumma amin. Tapi alhamdulillah yang penting Ukti mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ini dan bisa terus menyebarkan bahasa Arab. Karena tujuan kita pertama adalah selain kita mengajarkan bahasa Arab, teman-teman yang sudah lulus-lulus ini juga bisa menyebarkan juga bahasa Arab ke daerahnya masing-masing. Dan Alhamdulillah Ukti sekarang sudah melakukannya, sudah melaksanakannya di daerah Ukti sendiri. Ukti sudah mengajar dan menyebarkan bahasa Arab. Dan Alhamdulillah insya Allah pahalanya juga terus mengalir. Amin.
Baik, Ukti, mungkin singkat saja pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga Hmm. teman-teman nanti bisa lebih termotivasi lagi untuk belajar bahasa di Darmalimin. Jadi memang walaupun belum ada basic, mungkin walaupun sudah ada basic, tidak menyukai bahasa Arab, insya Allah di Darmalimin ini nanti teman-teman bisa menyukai bahasa Arab, bisa mengajarkan bahasa Arab juga. Nah, Alhamdulillah, Ukti, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semuanya. Sebelumnya ada yang ingin Ukti sampaikan mungkin kepada pecinta bahasa Arab yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dimanapun mereka berada. Jangan jangan takut buat ngomong kata Nah. Masya Allah. Nah, Jangan malu karena, dan jangan takut nah buat benar, benar sekali. Karena memang banyak sekali orang bisa bahasa Arab, tapi masih belum berani untuk berbicara. Karena mungkin masih di Indonesia sendiri, kita masih dengan bahasa Indonesia. Kalau untuk bahasa Arab ini orang-orang masih belum berani ya berbicara bahasa Arab. Jadi tujuan kita, ini adalah tugas kita ya Oki ya, apalagi Ukti sudah memiliki ilmu bahasa Arab. Jadi tugas kita untuk merubah dunia ini berbicara dengan bahasa Arab. Insya Allah. Baik, jazakillahu khairan atas waktunya. Kami akhiri. iya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Ade, terima kasih banyak atas waktunya. Gimana perasaannya? Udah hilang semua tadi.